melakukan pelanggaran kode etik. Ya. Jadi ini kaitannya. Ya. Pada waktu itu karena hakim-hakim MK, termasuk ketuanya, dinyatakan melanggar kode etik. Ya. Nah, perkara ini dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, kenapa perkara ini dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu? Karena KPU ya pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 itu menerima pendaftaran Prabowo dan Gibran. Ya, saya melihat catatan saya supaya saya tidak salah tanggalnya. Ya, jadi pada tanggal 25 Oktober itu diterima pendaftaran Prabowo dan Gibran sebagai capres dan cawapres. Putusan MK itu dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober tahun 2023. Ini sekedar supaya Anda bisa melihat kronologisnya. Kemudian menindaklanjuti putusan DKMK ya, Dewan Kehormatan MK. KPU itu menindaklanjuti putusan MK yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober. KPU itu menulis surat kepada semua partai politik pada tanggal 17 Oktober untuk menjadikan putusan MK nomor 90 itu sebagai pedoman. Ya. Jadi itu guidelines untuk semua partai politik menyangkut pendaftaran. Nah, baru pada tanggal 25 Oktober pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dilakukan. Sementara paslon 01 ya, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sudah mendaftarkan jauh lebih awal. Kemudian pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud juga sudah melakukan pendaftaran. Yang terakhir melakukan pendaftaran itu adalah Prabowo dan Gibran. Itu tanggal 25 Oktober. Tanggal 26 Oktober Prabowo dan Gibran melakukan pemeriksaan kesehatan, medical check up di RSPAD. Nah, yang menarik saudara-saudara, berita acara penerimaan pendaftaran capres dan cawapres untuk ketiga paslon itu dikeluarkan pada tanggal 27 Oktober. Ya. Nah, menurut ya DKPP ya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, ini seharusnya tidak seperti ini. Ya. Kalau KPU itu profesional, berita acara itu dikeluarkan setelah verifikasi itu selesai dan tidak pada tanggal yang sama, karena pendaftaran mereka itu kan dilakukan pada tanggal yang berbeda. Nah, tapi ini semua dikeluarkan berita acara itu pada tanggal 27 Oktober. Ini semua berita acara tanggal 27, baik untuk paslon pertama, paslon kedua, dan paslon ketiga. Ya. Nah, jadi saudara-saudara, ini yang menjadi isu buat kita semua, ya, yang percaya bahwa semua keputusan mesti diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Nah, apakah putusan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? Nah, ini yang jadi isu di sini, ya, karena peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 ya, yang mengadopsi putusan MK nomor 90 yang membolehkan Gibran yang notabene belum berusia 40 tahun tapi dipilih melalui proses pilkada ya, dan menduduki jabatan publik, dia diperkenankan maju sebagai capres atau cawapres. Itu putusan PKPU ya, peraturan PKPU nomor 23 tahun 2023. Nah, ketika dia mendaftar pada tanggal 25 Oktober ya, itu PKPU-nya belum berubah. PKPU-nya masih PKPU nomor 19 tahun 2023. Jadi usia minimal buat capres dan cawapres berdasarkan PKPU pada waktu itu masih 40 tahun. Jadi saudara-saudara mungkin bisa melihat ya, kenapa permohonan ya yang diajukan kepada DKPP ini diajukan ya dengan mendalilkan bahwa Ketua KPU
dan semua komisioner KPU itu melanggar kode etik. Ya. Dan inilah putusan DKPP yang menyatakan ketua KPU itu terbukti melanggar kode etik, diberikan peringatan keras untuk terakhir kalinya. Sementara komisioner KPU yang lain diberikan peringatan keras. Nah, saudara-saudara, ini sekedar kronologis, tapi yang penting adalah pertanyaannya. Dengan putusan DKPP, bagaimana status paslon nomor 3? Khususnya Cawapres Gibran Raka Buming Raka. Oh, nomor 2. Maaf, nomor 2 ya. Setelah ada putusan DKPP ini. Nah, ini pertanyaan legal ya yang sangat dibuka, Bu. Penting ya untuk dijawab oleh kita semua. Apakah kalau sudah ada 2 putusan ya, satu di DKMK, Dewan Kehormatan Mahkamah Konstitusi, yang mengatakan bahwa ketua MK dan hakim-hakim MK itu melanggar etika dalam melahirkan putusan MK nomor 90 dan mereka dikenakan sanksi ya. Dan sekarang ada DKPP juga mengenakan sanksi KPU yang menerima pendaftaran itu. Nah, apakah 2 putusan yang mengatakan telah terjadi pelanggaran etika yang berat di sini mengakibatkan ya pendaftaran Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran itu batal demi hukum. Nah, kalau kita hanya melihat putusan MK nomor 90, putusan MK itu tidak ya dinyatakan tidak berlaku karena putusan MK itu final and binding, berlaku ya untuk selamanya ya, karena dia tidak bisa diubah. Tapi dengan 2 putusan yang melanggar kode etik ini, menurut saya ada alasan yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa seharusnya putusan pendaftaran Prabowo dan Gibran itu dinyatakan dapat dibatalkan, ya tidak batal demi hukum. Nah, dapat dibatalkan itu artinya ya ada proses hukum yang lain yang mesti dilakukan. Ya, karena dalam hukum itu ada yang disebut batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dan menurut saya ini dapat dibatalkan, ya pendaftaran ini. Ya. Nah, saudara-saudara, ini persoalan tata negara yang sangat serius ya yang kita hadapi. Pelanggaran etika ini bukan pelanggaran hukum, tapi etika itu kan sebetulnya basisnya hukum sebetulnya. Kalau kita mau melihat ya filosofinya, ya. Jadi ada krisis ya, hukum dalam proses pilpres yang kita lalui sekarang ini. Nah, kalau kita ingin melihat pemilu dan pilpres yang betul-betul konstitusional, betul-betul fair, ya, betul-betul jurdil, ya seharusnya kalau saya pribadi berpendapat, ya, yang bersangkutan yang tahu bahwa mereka sudah melalui proses yang penuh dengan pelanggaran etika, ya secara sukarela mengundurkan diri sebagai capres dan cawapres. Seharusnya, ya itu kalau kita melihat ya putusan Dewan Kehormatan MK dan DKPP yang sudah dikeluarkan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.